pemirsa, selamat datang kembali di channel Zona Review. Dalam video ini kita akan membahas sebuah alat komunikasi yaitu handphone merek Nokia. Mulai dari awal pembuatannya, menguasai pasar dan kejatuhannya. Nokia adalah handphone sejuta umat ketika lagi berjaya-jayanya di era 90-an dan 2000-an. Handphone Nokia adalah perangkat telekomunikasi yang diproduksi oleh Nokia Corporation, sebuah perusahaan asal Finlandia yang terkenal dalam industri teknologi dan elektronik konsumen. Nokia mulai memproduksi ponsel pada akhir 1980-an dan menjadi salah satu pemimpin pasar pada tahun 1990-an. Terutama dengan peluncuran model-model ikonik seperti Nokia 5110 dan 3210. Nokia mencapai puncak kejayaannya di awal 2000-an, menjadi pemimpin pasar ponsel global. Ponsel ikonik seperti Nokia 3310, yang terjual 126 juta unit, dan Nokia 3210 dengan penjualan 160 juta unit, mendominasi pasar. Pada tahun 2007, Nokia menguasai 40% pangsa pasar ponsel dunia, berkontribusi signifikan terhadap ekonomi Finlandia. Namun, dengan munculnya smartphone seperti iPhone dan Android, penjualan mulai menurun drastis setelah 2008, menandai awal kejatuhan Nokia. Dan inilah awal dari kehancuran ponsel Nokia ketika iPhone pertama kali diperkenalkan oleh Steve Jobs pada tanggal 9 Januari tahun 2007 di acara Macworld di San Francisco. Peluncuran ini menandai awal revolusi dalam industri smartphone, dengan iPhone menggabungkan fungsi telepon, pemutar musik, dan perangkat internet dalam satu perangkat. iPhone mulai dijual secara komersial pada tanggal 29 Juni tahun 2007. Respon masyarakat terhadap peluncuran iPhone pada tahun 2007 sangat antusias. Banyak yang mengantre di toko-toko untuk mendapatkan perangkat ini, yang dijuluki telepon pintar oleh media karena inovasi dan desainnya yang revolusioner. iPhone dianggap sebagai simbol status, terutama di kalangan generasi muda, yang melihatnya sebagai produk premium dengan fitur canggih dan desain elegan. Meskipun harganya tinggi, banyak konsumen yang tertarik karena performa dan keamanan data yang ditawarkan, menjadikannya pilihan favorit di pasar smartphone. Penjualan Nokia akhirnya mengalami penurunan drastis karena beberapa faktor, yaitu kurangnya inovasi. Nokia terlambat beradaptasi dengan tren smartphone dan enggan mengembangkan sistem operasi baru. Tetap menggunakan Symbian yang tidak kompetitif dibandingkan Android dan iOS. Kepuasan diri. Keberhasilan sebelumnya membuat manajemen Nokia merasa terlalu percaya diri, sehingga mereka tidak mendengarkan masukan pasar dan konsumen. Fokus pada hardware. Meskipun terkenal dengan kualitas perangkat keras, perhatian yang kurang pada perangkat lunak mengakibatkan produk mereka kalah bersaing. Kesalahan strategis. Kerjasama dengan Microsoft untuk Windows Phone tidak membuahkan hasil, dan langkah-langkah setengah hati dalam mengadopsi Android juga gagal menarik minat konsumen. Peran CEO Nokia yang bernama Stephen Elop dalam mengatasi penjualan HP Nokia sangat signifikan namun kompleks dan kontroversial. Berikut adalah beberapa aspek utama dari strategi dan tindakannya. Penerimaan jabatan dan visi. Stephen Elop diangkat sebagai CEO Nokia pada tahun 2010, setelah masa jabatan Olli-Pekka Kallasvuo. Elop datang dari Microsoft Business Division dan dipilih karena kemampuannya dalam transformasi bisnis besar selama periode transisi.
Elop's visi awal adalah untuk memodernisasi divisi smartphone Nokia dengan partisipasi Microsoft. Dia ingin melepas platform operasi internal Nokia, Symbian OS dan MeeGo, dan bergabung dengan Windows Mobile OS milik Microsoft. Rencana transformasi untuk mengatasi penurunan penjualan. Elop mereformulasikan struktur manajemen eksekutif dan memecah unit bisnis perangkat dan layanan menjadi dua bagian terpisah, perangkat cerdas dan telepon pintar. Penggunaan metafor, burning platform. Dalam surat elektronik yang dikenal sebagai memo pembakaran platform, Elop membandingkan posisi Nokia dengan seorang pekerja minyak di atas sebuah platform bakar yang sedang membakar. Ini dimaksudkan untuk menegaskan urgensi transformasi dan kebutuhan cepat untuk mengadaptasi dengan perubahan pasar yang drastis. Partnership dengan Microsoft. Keputusan untuk bergabung dengan Microsoft melihat Nokia meninggalkan platform operasi internal dan fokus pada pengembangan produk dengan Windows Phone. Hasilnya adalah peluncuran seri Lumia, seperti Lumia 710 dan 800, meski hasilnya belum sepenuhnya memuaskan. Konsekuensi dan kontroversi. Meskipun ada upaya keras, strategi Elop gagal mempertahankan posisi Nokia di pasaran smartphone. Penjualan HP Nokia turun dramatis. Market share drop dari 33% menjadi 3%. Dan keseluruhan rugi mencapai 4,9 miliar euro. Kritik terhadap Elop juga marak, dengan beberapa kritikus menganggapnya sebagai penyuap yang merusak Nokia. Partisipasi Nokia Microsoft dianggap terlalu radikal dan tidak sesuai dengan ekspektasi konsumen saat itu. Kesimpulan, Stephen Elop bermain peranan sentral dalam upaya Nokia untuk mengatasi penjualan HP. Namun strateginya akhirnya tidak berhasil sepenuhnya. Upaya transformasi yang ambisius dan risiko tinggi, termasuk bergabung dengan Microsoft, ternyata tidak cukup untuk mengimbangi dominasi Android dan iOS di pasar smartphone. Namun, peranannya tetap penting dalam sejarah Nokia sebagai contoh transformasi bisnis yang agresif dan riskan dalam industri teknologi modern. Rajeev Suri menjabat sebagai CEO Nokia sejak 2014, menggantikan Stephen Elop, setelah sebelumnya memimpin Nokia Solutions and Networks (NSN). Di bawah kepemimpinannya, NSN berhasil menjadi unit yang menguntungkan dan berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Nokia. Suri juga dikenal karena kemampuannya dalam merumuskan strategi bisnis yang inovatif dan mendorong pertumbuhan perusahaan. Rajeev Suri menghadapi tantangan signifikan dalam pengembangan 5G di Nokia. Meskipun ia berusaha memperkuat posisi perusahaan di pasar 5G, Nokia tertinggal dibandingkan pesaing seperti Ericsson dan Huawei. Masalah terkait pengembangan chipset dan biaya tinggi menyebabkan kesulitan dalam peluncuran jaringan 5G yang efektif, yang berujung pada penurunan nilai saham dan penangguhan dividen. Namun, setelah 25 tahun di Nokia, ia mengundurkan diri pada 2020 akibat tantangan yang dihadapi dalam pengembangan teknologi 5G. Pekka Lundmark mengambil alih sebagai presiden dan CEO Nokia pada Maret tahun 2020, menggantikan Rajeev Suri. Banyak tanda-tanda bahwa kondisi Nokia di bawah kepemimpinannya masih kompleks dan berkembang. Dalam rangka membantu Nokia bangkit dari tantangan, Pekka Lundmark ditargetkan untuk memperbaiki strategi perusahaan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memposisikan Nokia sebagai pemain kuat dalam sektor energi global yang bertransformasi. Namun, tantangan yang dihadapi, terutama dalam bidang teknologi 5G,
masih belum sepenuhnya diatasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kondisi Nokia di bawah kepemimpinan PK Lundmark masih kompleks, dengan peningkatan penjualan bersih namun laba operasi yang lebih rendah dari ekspektasi. Strategis bisnis lisensi dan geografis regional juga menjadi faktor yang perlu diperhatikan.